Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabawi. Saya calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bekasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azinar Ismail SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bekasi. Mari Bapak Guru hebat, kita sama-sama menyaksikan presentasi budaya positif di SDN Kota Baru 4. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Bapak Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk membersamai kami di sini terkait dengan diseminasi budaya positif di SDN Kota Batu. Nah, ini adalah rangkaian daripada tugas ya dalam pendidikan guru penggerak pada modul 1.40 itu terkait dengan budaya positif. Oke, sebelum kita membahas di sini kita screening terlebih dahulu ya biar kita tidak jenuh. Nah, di sini apa warna pada tulisan? Coklat apa kuning? Coklat. Oke, lanjut. Ya. Nah, apa kalimat pada tulisan? Biru. Biru. Kemudian apa warna pada tulisan? Hah? Biru. Biru apa hijau? Biru. Ada hijau. Oke. Lanjut. Apa kalimat pada tulisan? Hah? Oke, hijau. Ya. Tulisan orange ya. Nah, berikutnya apa warna pada tulisan? Ungu ya. Oke ya. Di sini saya menyampaikan terkait dengan keyakinan kelas. Oke, sebelum kita mulai di sini ada pertanyaan. Apa keyakinan kelas? Nah, yang kedua, kenapa tidak ada peraturan kelas saja? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Bu Ani. Nah, di sini ketika ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak ada peraturan kelas? Oke, Pak Iti, silakan. Keyakinan kelas dan orang yang kesepakatan dibuat bersama duduk dengan belajar yang positif dan politik di dalam kelas. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru tanpa melibatkan mahasiswa. Oke, baik, terima kasih Pak Iti. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Iti ya mengenai keyakinan kelas. Jadi tadi kata Pak Iti, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat secara bersama yaitu antara guru dan siswa. Nah, sedangkan kalau peraturan kelas itu ya hak daripada guru itu sendiri, artinya hukuman itu memang dibuat oleh guru yang tidak melibatkan siswa. Oke, terima kasih Pak Iti, luar biasa. Ya, selanjutnya ya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai? Nah, yang kedua, mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Oke, ada yang mau bantu jawab? Dipersilakan. Ya, barangkali. Oke.
Oke, terima kasih Kuis atas jawabannya. Ada lagi yang mau menanggapi atau mau menambahkan terkait dengan pertanyaan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai? Yang kedua, mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Yuk, ada yang mau menambahkan? Baiki lagi, alhamdulillah. Kenapa ada peraturan yang merokok di sekolah? Karena kita kan sebagai guru harus mencontoh yang baik untuk siswa kita. Agar supaya anak kita itu tidak merokok di sekolah. Terima kasih Pak Iki, luar biasa. Jadi yang disampaikan oleh Bu Ikis dan Pak Iki, ya jawabannya sangat luar biasa. Jadi kita sebagai contoh ya kepada anak-anak didik kita. Ya, jadi tidak boleh merokok di sekolah. Oke, selanjutnya apa sih itu keyakinan? Keyakinan adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Itulah yang kita sebut sebagai keyakinan. Nah, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, bangsa, negara, bahasa maupun agama. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya. Oke, nah di sini ya ada salah satu pendapat dari tokoh ya mengatakan bahwasanya keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri melalui proses curah pendapat dan pada akhirnya disepakati bersama. Nah ini ya terkait dengan keyakinan. Nah sekarang ini ada pertanyaan yang sama-sama kita lengkapi. Ada peraturan dan ada nilai kebajikan yang dituju. Yang misalkan kembalikan barang ke tempatnya. Nah di sini nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab atau misalkan disiplin. Nanti terus apa lagi? Sopan santun. Ya, berarti yang pertama coba kembalikan kepada barang ke tempatnya. Apa yang nilai kebajikannya? Bertanggung jawab. Oke. Selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Tertib. Ya. Oke. Misalkan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Apa nilai kebajikannya? Kerukunan. Ya, ada lagi yang lain? Perdamaian. Oke, dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Ya. Terus bergantian atau menunggu giliran. Antri. Ya, nah ini ya jawaban yang tepat adalah ya kalau peraturan kembalikan barang ke tempatnya, nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, yaitu menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, ya ini menghormati orang lain dan juga komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan. Berikutnya dilarang menggunakan narkoba, tadi itu ya kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir bergantian atau menunggu giliran, ini menghormati orang lain dan bersabar. Ini adalah nilai
kebajikan yang ada dalam sebuah peraturan. Oke, nah di sini ya terkait dengan pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Ya, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, jadi nggak usah panjang-panjang. Ya, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, jadi kalau kita ya membuat sebuah keyakinan kelas ini tidak sepihak dibuat oleh guru. Jadi kita sekarang bersama-sama ya membuatnya antara guru dan siswa agar kita sama-sama dapat melaksanakan keyakinan itu secara penuh dengan tanggung jawab. Oke, dan di sini ada contoh keyakinan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Jadi kalimatnya itu jangan panjang-panjang, ya sederhana saja. Oke, next. Nah, ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari dasar kita. Ya, oke, lanjut. Ya, nah ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang memang ya sudah menjadi hal yang ada pada diri kita. Di antaranya adalah survival atau bertahan hidup. Ya, ini ya harus ada pada diri kita. Yang kedua, love and belonging, yaitu kasih sayang. Kita semuanya butuh kasih sayang kan? Butuh kasih sayang kan? Iya. Oke, yang ketiga adalah power atau penguasaan. Ya, jadi itu juga adalah sebagai kebutuhan kita sebagai manusia. Kemudian yang berikutnya adalah freedom atau kebebasan. Ya, yang terakhir adalah kesenangan. Ya, karena kita sebagai manusia juga butuh refleksi. Ya, butuh healing, ya, butuh jalan. Ya, karena itu adalah bagian daripada 5 kebutuhan dasar yang ada pada diri kita. Oke, nah ini terkait penjelasannya kebutuhan bertahan hidup atau survival. Nah, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan. Ya, kemudian rumah. Ya, kita kan butuh tempat tinggal. Yang berikutnya adalah makanan, karena tubuh kita juga perlu makanan atau asupan yang bergizi. Ya, oke. Kemudian kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi. Ya, ini kalau orang dewasa ya kita sudah membutuhkan biologi. Yang berikutnya adalah termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Ya, oke. Yang selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Ya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan hubungan dan koneksi sosial. Kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian ya tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, ya teman kerja, binatang peliharaan dan kelompok mana kita tergabung. Ya, jadi memang kita karena kita adalah makhluk sosial, ya kita saling membutuhkan. Oke, yang berikutnya adalah terkait dengan penguasaan.
Nah, di sini kebutuhan penguasaan atas kemampuan. Ya. Dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kemudian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Nah, jadi kebutuhan itu memang harus ada pada diri kita. Ini terkait dengan kebebasan, ya, karena kita juga ingin yang hidup bebas, ya, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba hal baru dan mengerti. Ya, jadi kebutuhan itu adalah kebebasan itu. Oke, selanjutnya adalah kesenangan. Nah, ini yang memang harus ada. Kita sebagai pekerja tentunya ingin setelah kita bekerja ada refreshing, ya, atau kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan, yaitu bermain, tertawa, kemudian membayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Nah, mengumpulkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, ya, seperti anjing, lumba-lumba, primata dan lain-lain. Ini semuanya bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Oke, yuk kita analisis kasus ini. Nah, ini ada sebuah kasus yang coba kita untuk analisis secara bersama-sama. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat ia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Ayo, ada yang coba untuk memaparkan? Silakan. Ada? Kesenangan. Ya. Kesenangan, ya, kebanggaan. Terus apa lagi? Ya, kekuatan. Ya. Oke, next coba. Nah, aku merasa bangga dan keren. Ya, tadi kemudian setelah kita analisis dari kasus tadi, aku merasa bangga dan keren. Nah, di sini dia bisa jalan-jalan naik mobil sama teman. Ya, nyetir mobil itu seru. Oke, nah kebutuhannya apa coba? Ya, ketika jawaban Bagas itu aku merasa bangga dan keren. Dan kebutuhan apa? Power atau kekuatan. Nah, kalau biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku, kesenangan. Oke, nyetir mobil itu seru. Hah? Bertahan hidup. Survival. Ya, menyetir mobil itu seru. Berarti kebahagiaan. Oke, coba next kita cocokkan. Oke, nah ini ya. Jadi kebetulannya adalah penguasaan. Ketika aku merasa bangga dan keren, ya. Nah, kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kemudian menyetir mobil itu seru adalah kesenangan. Itu ya. Lanjut. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ya, apa yang terjadi apabila salah satu
satu atau beberapa kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi. Yang bisa jawab? Ya? Ada yang mau jawab? Dipersilakan. Jadi apa yang terjadi apabila salah satu atau beberapa anak? Mungkin anak akan merasa kecewa atau apa ya, bisa menjadi kecewa atau nangis kadang-kadang anak SD ya, karena salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi. Oke. Baik, ada lagi? Ya, jadi kalau ada kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh anak itu, ya bisa anak itu merasa kecewa, sedih, ya bahkan mungkin nangis, ya berdegar, ya. Oke, lanjut. Nah, jadi ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Itu ya. Oke, nah ini terkait dengan 5 posisi kontrol. Ya, next. Nah, di sini ya penghukum, ya berikutnya adalah pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Jadi 5 posisi kontrol ini yang memang ada pada diri kita selaku pendidik. Ya, diantaranya sebagai penghukum, apakah kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau kita sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Oke, next. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir. Selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah ini ya, kalau kita sebagai penghukum kadang-kadang kan ya kita memberikan sebuah ancaman kepada anak. Awas, kalau kamu tidak mengerjakan PR, maka besok kamu akan Bapak suruh bersihkan kamar mandi misalkan. Ya. Nah terus kalau kamu terlambat datang sekolah, maka besok kamu nggak boleh masuk ke sekolah lagi. Nah itu adalah bentuk ya pada posisi penghukum. Yang berikutnya, nah posisi pembuat rasa bersalah. Nah ini ya, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid yang merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayang. Nah ini biasanya juga kita lakukan di kelas. Dan kita sebagai posisi ya membuat murid merasa bersalah. Ya contoh misalkan, kalau kamu melakukan ini, kamu pasti akan merugikan teman-teman kamu. Ya kan? Nah, itu adalah bagian dari posisi membuat rasa bersalah. Next, ini ya yang mungkin sekarang harus kita lakukan. Ya bahwasanya ya kita memposisikan diri sebagai teman daripada anak-anak kita atau siswa kita. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya menguatkan murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah dari Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kalian ini tidak apa-apa, nanti bantu
Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir kalau aku itu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah ini ya mungkin sering ya kita lakukan. Ya, kita menjadikan diri kita sebagai teman. Nah ini bisa positif dan juga bisa negatif. Ya anak juga lepas kontrol. Ya malah jadi terkesan sombong. Ya karena merasa dianggap kita ini teman, ini tidak ada batasan. Ya oke, selanjutnya adalah posisi pemantau. Nah memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sampai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, pertanyaannya diajukan seorang pemantau, peraturan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensi apa. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan slip catatan, data cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus atau respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini yang biasa kita lakukan. Oke. Nah ini posisi manajer. Ya mungkin selama ini sudah kita lakukan, tapi kita tidak sadar bahwasanya yang posisi yang kita lakukan adalah posisi sebagai manajer. Nah posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri, di mana manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Dan di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi kita ingin murid-murid kita ini menyadari dan bisa mengatur dirinya sendiri, ya sejauh mana tingkah mereka, ya apakah itu berdampak positif atau negatif. Oke, next. Ya, seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Kembali ke keyakinan kelas kita nanti. Nah, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki, hati menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi kita jangan sampai anak itu merasa dirinya minder. Nah di sini ya 5 posisi kontrol, ya ada motivasi, misalkan guru berbuat, guru berkata, kemudian ada hasilnya. Nah di sini menghindari hukuman, jadi penghukum atau pembuat orang merasa bersalah. Kemudian ada identitas berhasil atau sukses, ya mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Di sini ada teman dan pemantau. Yang berikutnya adalah identitas keberhasilan atau sukses kontrol diri, yang menghargai diri sendiri atau sebagai manajer. Oke, next. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini coba sama-sama kita lengkapi. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan? Pembuat
merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Menghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Apa? Teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ayo. Siapa yang mengatakan itu? Duduk. Oke. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Coba lihat ya, kita tunjukkan jawabannya. Nah, ini ketika ada pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu, maka ya siapa yang mengatakan ini adalah pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Ya, ini adalah posisi penghukum. Yang berikutnya, ayolah lakukan demi bapak ibu. Ya, ini berarti kita menganggap kamu mesti jadi sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi adalah sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah posisi kita sebagai manajer. Yang berikutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Ya, ini adalah sebagai penghukum. Oke, next. Nah, ini ada pertanyaan, ya. Berada di posisi kontrol manakah Bapak Ibu sekarang atau kita? Apakah tadi yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat bersalah, yang ketiga apa tadi ketiga? Sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, sekarang di diri kita ini ya posisi mana yang mungkin kita sering hadapi di kelas kita? Teman dan manajer. Ada lagi yang lain? Pemantau. Ada lagi? Ya, penghukum. Ada nggak di sini yang masih ada posisi diri kita itu sebagai penghukum? Pokoknya kalau kamu tidak mengerjakan PR, besok kamu bakal suruh bersihin kamar mandi. Ada nggak yang seperti itu? Masih. Ya, misalkan sekarang kita coba untuk hindari, ya. Ya, jadi jangan sampai itu masih kita lakukan. Nah, tapi memang terkadang anak-anak kita kalau kita memposisikan sebagai teman, kemudian manajer tanpa ada penegasan, ya kadang-kadang suka kebablasan juga. Ya, nah, disitulah perlu manajemen kita sebagai pendidik. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini terkait dengan segitiga restitusi. Nah, di sini ya segitiga restitusi itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah validasi identitas, terus validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini yang harus kita lakukan sekarang kepada anak-anak kita yang memang nanti kita temukan di kelas itu. Misalkan ada kan? Ada anak yang terlambat, ada anak yang berkelahi ketika lagi belajar, ada anak yang makan, ada yang rutin bolak-balik masuk mau ke kamar mandi. Nah, sekarang ya kita lakukan itu dengan penanganan segitiga restitusi. Dan kita usahakan anak-anak kita ini jangan sampai ya anak-anak kita nanti dong malu dan lain sebagainya. Tapi kita harus membuat anak tersebut percaya diri dan meyakini dirinya agar dirinya ini sadar atas apa yang telah dilakukan. Ya, jadi biar anak itu sadar dengan sendirinya, ya perbuatannya itu salah atau benar. Ya, nah itu saat ini ya, yang perlu kita lakukan ya terkait dengan penanganan anak-anak kita yang bermasalah, yaitu dengan segitiga restitusi. Oke, apa sih itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan murid dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi kita di sini mencoba untuk membangkitkan rasa kesadaran diri pada anak-anak yang memang anak tersebut sudah kita ketahui melakukan sebuah kesalahan. Ya, jadi kita di sini tidak langsung menjudge atau langsung memastikan kamu ini salah. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Agar anak sendiri nanti yang akan menyadari bahwasanya anak tersebut salah. Oke, lanjut. Nah, ini segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anak-anak untuk melakukan restitusi. Sebenarnya ini juga kita sudah lakukan di kelas-kelas, tapi kita tidak tahu karena memang belum mengetahui bahwasanya ini adalah ya penanganan segitiga restitusi. Kalau ada anak yang berkelahi, kita panggil di luar atau di kantor. Oke, lanjut. Ini ada tahapannya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi memang harus di kelas kita itu kita membuat keyakinan kelas agar nanti kita bisa mengingatkan anak-anak kita atas apa yang telah kita sepakati, atas apa yang kita yakini di kelas kita. Oke, lanjut. Nah, ini terkait dengan menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian, adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada kekurangan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus memilih si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikannya. Kamu berhak merasa begitu. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kalau ada anak yang bersalah, jangan kita kamu nih emangnya nakal banget nih, rese banget sama temennya. Masih sering gak seperti itu. Iya, temennya lagi belajar, kamu malah jalan-jalan, kamu malah iseng gangguin. Nah itu masih kan dalam diri kita terkadang tanpa kita sadar kita masih melakukan itu. Nah sekarang ketika kita sudah paham dan mengetahui terkait dengan segitiga restitusi, ya seakan-akan kita membenarkan, ya kita mendukung anak itu, ya. Jadi membuat anak itu merasa percaya diri, ya, dengan apa yang memang dia yakini, apa yang memang dia lakukan, tapi nanti dia akan kembali lagi pada pemikiran atau pada kontrol dirinya. Oke, nah di sini terkait dengan memvalidasi tindakan yang salah. Nah menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap ini menangkap perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat kita sebagai guru, namun bila dikatakan dengan tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu.
kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi di sini kita mencoba untuk ya mencari jawaban dari anak ya atas pertanyaan-pertanyaan ya kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh anak. Jadi biar anak sendiri ya yang menyadari ya atas kesalahan yang telah diperbuat. Oke, yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Itulah pentingnya ada sebuah keyakinan di kelas kita. Teori Kognitif menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, ya langkah pertama, ya tingkah laku yang salah atau dipalisi, langkah keduanya, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya ya sebagai kelas atau keluarga? Dan kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kemudian apa yang kita sebagai kelas yang ideal? Dan yang berikutnya adalah kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah itu. Ya, ini ada ciri-ciri restitusi. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi bukan pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di sini ada sebuah kasus ya, kita simak secara bersama-sama terkait dengan ya segitiga restitusi. Kasus yang pertama ya. Nah ini ketika kita sedang belajar, ada anak yang telat datang ke sekolah. Nah di sini ya terkait dengan penyelesaiannya dengan cara ya mengingatkan siswa dan menjalankan keyakinan kelas, yaitu jujur dan tanggung jawab. Next. Nah di sini ya di dalam upaya saya dalam menyelesaikan ya dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, jadi ini adalah upaya kita dalam ya melakukan tindakan ya penyelesaian ya secara restitusi. Ya, yang pertama tadi kita harus ya bisa menstabilkan ya identitas ya.
kesimpulan. Nah, di sini dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif, penting untuk kita menerapkan konsep keyakinan kelas, memahami kebutuhan dasar manusia, serta mengolah perilaku siswa melalui 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Keyakinan kelas berfungsi sebagai pedoman bersama yang mengatur perilaku dan interaksi di dalam kelas. Sementara pemahaman tentang kebutuhan dasar manusia seperti rasa aman, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri menjadi kunci dalam mendukung kesejahteraan siswa. 5 posisi kontrol membantu guru dalam memilih pendekatan yang tepat untuk mengolah perilaku siswa dalam mempertimbangkan kebutuhan dan motivasi mereka. Di sisi lain, segitiga restitusi menawarkan cara untuk memulihkan situasi setelah terjadi pelanggaran dengan fokus pada stabilisasi emosional, kemudian penghubungan tindakan dengan keyakinan kelas, serta mendorong siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan mengintegrasikan semua elemen lingkungan kelas dapat menjadi tempat yang lebih harmonis, mendukung dan efektif bagi perkembangan siswa, baik secara akademis maupun sosial emosional. Oke, selanjutnya kita refleksi di sini Ada beberapa pertanyaan yang nanti tolong dibantu untuk menyampaikan refleksi mau pertanyaan yang mana. Dan di sini ada bagaimana saya dapat memastikan bahwa keyakinan kelas yang disepakati bersama-sama benar-benar dipahami dan dihayati oleh semua siswa. Yang kedua, sejauh mana saya telah memperhatikan dan memiliki kebutuhan dasar setiap siswa dalam kelas saya, dan bagaimana hal ini mempengaruhi perilaku serta motivasi dari mereka. Yang ketiga, dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling sering saya gunakan dalam pengelolaan kelas? Apakah pendekatan tersebut selalu efektif atau ada situasi di mana saya seharusnya menggunakan pendekatan yang berbeda? Nah, yang berikutnya, bagaimana segitiga restitusi dapat diterapkan dengan lebih konsisten di kelas saya, dan bagaimana pendekatan ini membantu dalam membangun kembali hubungan dan kepercayaan setelah terjadi pelanggaran. Yang berikutnya, apa yang telah saya pelajari tentang diri saya sebagai pendidik melalui penerapan konsep-konsep ini, dan bagaimana saya dapat terus berkembang untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Bagaimana saya bisa melibatkan siswa lebih aktif dalam proses refleksi terhadap perilaku mereka dan mengarahkan mereka untuk mengambil tanggung jawab penuh atas tindakan mereka. Ya, saya minta bantuan dari pertanyaan ini mau jawab di nomor berapa? Ya, silakan. Ada yang mau bantu? Yuk. Ya, jadi mau, oke, silakan. Oke, saya akan coba menjawab yang ketiga ya. Dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling sering saya gunakan dalam mengelola kelas? Apakah pendekatan tersebut selalu efektif atau adakah situasi di mana saya seharusnya menggunakan pendekatan yang berbeda? Jujur, saya masih sering melakukan pendekatan mendukung dan pendekatan konsep besar dan manajemen. Efektif, menurut saya untuk saat ini masih lumayan efektif. Tapi ada beberapa situasi memang perlu pendekatan lain yang saya baru tahu dan saya baru pelajari ketika ada presentasi ini. Jadi kita harus bisa lebih merangkul anak dibanding kita menghukum anak. Itu dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi yang mau menyampaikan refleksinya ya dari 6 pertanyaan ini tadi ya, dari Bumi nomor 3 ya, sejauh ini masih dipraktekkan ya posisi kontrol itu sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah dan
Oke, ada lagi? Ya. Ya, terima kasih Pak Ali izin jawab. Bagaimana saya dapat memastikan bahwa kelas yang disekolahkan bersama-sama benar-benar dipahami dan dihayati oleh semua siswa. Nah, di sini kita sebagai guru dapat melakukan refleksi dan evaluasi bersama siswa-siswi kita di setiap minggunya, Pak Guru. Jadi keyakinan kelas ini dapat berjalan ya sih, dihayati ya sih, dipahami ya sih. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita melakukan evaluasi bersama-sama, melakukan refleksi bersama-sama, baik guru maupun siswa-siswinya seperti itu. Oke, baik, Pak Haji sudah memberikan refleksi pada pertanyaan yang pertama. Ya, jadi di sini kalau ditanya ya apakah ya kita sudah bisa memastikan bahwa keyakinan kelas yang disepakati bersama-sama benar-benar dipahami dan dihayati oleh semua siswa. Jadi setiap 1 minggu sekali ya kita mencoba untuk refleksi atau mengevaluasi sejauh mana penerapan keyakinan kelas itu bisa atau telah kita laksanakan di kelas. Oke, terima kasih Pak Haji. Ada lagi yang mau menambahkan? Barangkali baik. Oke, coba dijawab sebagai guru, memang kita yang namanya melayani, memenuhi segala kebutuhan murid itu suatu kewajiban. Cuman kan kita juga namanya manusia, ya mungkin ada kalanya kita bisa memenuhi kebutuhan belajar lah, intinya tidak ideal lima kebutuhan dasar, tapi ketika anak di sekolah tentunya kebutuhan belajar aja dulu kita penuhi. Bagaimana kita bisa memahami murid, bagaimana kita bisa memahami karakter belajarnya, profil belajarnya, kemudian minat dan bakatnya. Itu adalah satu hal yang memang wajib dilakukan oleh guru. Dan menurut saya pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid nantinya akan menjadi pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan bagaimana hal ini mempengaruhi perilaku motivasi belajar murid. Tentunya ketika murid-murid sudah terpenuhi kebutuhan belajarnya, terpenuhi apa yang mereka inginkan dari belajarnya, dari proses belajarnya, pasti itu suatu hal yang pasti akan berpengaruh terhadap perilaku dan motivasi belajar murid tersebut. Seperti misalnya saat ini kita tidak bisa namanya menghindar dari teknologi. Pembelajaran dengan teknologi adalah pembelajaran yang mereka sangat sukai. Nah, coba kita memenuhi kebutuhan mereka tentang belajar dengan teknologi. Kita coba bawa ke kelas teknologi, gitu kan? Kita belajar memahami, menyelami keinginan mereka, dan itu akan menjadi motivasi belajar tersendiri buat mereka. Mungkin ketika murid bisa terpenuhi kebutuhan belajarnya, maka perilaku dan motivasinya pun akan lebih positif. Itu saja mungkin Pak Abi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Boy, sangat luar biasa apa yang dibawakan terkait dengan refleksi nomor 3. Jadi pada dasarnya kita sebagai guru harus ya bisa memberikan pembelajaran yang terbaik buat anak-anak kita, dan kita senantiasa menciptakan pendekatan ya pembelajaran yang menyenangkan kepada anak-anak kita, dan kita tetap berupaya pembelajaran kita lakukan adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid-murid kita. Jadi kita nanti bisa mengetahui sejauh mana minat, bakat, serta potensi yang ada pada dalam diri anak-anak kita. Terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, ya kita akhiri. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah membersamai kami di sini. Saya dan Pak Haji ya yang saat ini sedang ya mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, saya ucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang diberikan, dan mohon maaf ya yang seharusnya Bapak Ibu istirahat ya, di sini saya ganggu waktunya ya. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan kami akhiri dengan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan negeri. Waalaikumsalam. Ya, silakan dulu nih. Selamat pagi Ara. Selamat pagi Bapak. Ya, Ara tahu nggak kenapa Bapak panggil sekarang? Karena tadi saya terlambat masuk ke sekolah. Iya, kenapa Ara terlambat masuk sekolah? Maaf Pak Abi, saya bangun terlambat karena saya tidur terlalu larut malam. Iya, kalau kamu terlambat kira-kira mengganggu teman-teman kamu nggak waktu belajar? Saya rasa mereka juga terganggu karena saya masuk di tengah-tengah pelajaran. Nah, terus upaya apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mencoba untuk tidur lebih awal dan mengatur waktu saya lebih baik. Nah, selain itu apa lagi kira-kira? Mungkin saya bisa meminta bantuan orang tua saya untuk mengingatkan saya tentang waktu tidur, Pak. Oke, bagus Ara. Nah, jadi sekarang kan Ara sudah jujur ya bahwasanya Ara terlambat masuk sekolah ini karena ya tidurnya terlalu malam. Ya, jadi Ara harus bisa memanage waktu. Kalau memang ada tugas ya sepulang sekolah atau waktu-waktu santai, Ara bisa mengerjakan tugasnya. Dan kalau memang sudah waktu malam, ya sudah istirahat tidur, jangan dilanjut lagi dengan nonton TV. Nah, Bapak pengen ke depan Ara agar datang ke sekolah tepat waktu, ya, tidak kesiangan lagi. Karena kan kalau kesiangan ini mengganggu teman-teman Ara yang sedang belajar. Nah, semoga Ara bisa paham dan tidak mengulanginya lagi. Ya, baik Ara, terima kasih ya sudah mau ya berbicara sama Bapak, dan Bapak ucapkan terima kasih. Ara sudah mau jujur ya. Harus lebih semangat lagi sekolahnya ya, jangan sampai telat dan kesiangan lagi ya. Oke ya, oke ya, sekarang Ara boleh kembali ke tempatnya. Oke, tolong diperhatikan di sini ya. Ini ada soal 3 dikali 1/2. Nah, jika ada soal seperti ini, ya, kenapa kamu? Kenapa kamu? Coret buku, Pak. Siapa yang coret buku kamu? Bagus. Bagus. Kenapa Gus? Kamu coret buku Abid? Kenapa memangnya? Songong. Perhatikan. Kalau lagi belajar, fokus, serius, ya. Jangan bercanda, apalagi ini berantem, ya. Yuk, belajar. Ini Bapak sengaja panggil kalian berdua di sini, ya, karena Bapak mau menanyakan, ya, kenapa tadi di kelas kalian sampai berkelahi, ya. Gimana Habib? Kenapa tadi awalnya? Bapak, saya iseng, tapi Bagus langsung marah dan mau memukul saya. Benar, seperti itu Bagus.
Pak. Ya, kenapa kamu mau mukul? Habib menyoret-nyoret buku saya, Pak. Ya, Habib nyoret-nyoret buku kamu. Iya, Pak. Nah, tahu nggak kamu tadi? Ya, ketika kamu berkelahi, itu kan bisa mengganggu teman-teman kamu saat belajar di kelas. Ya, Iya, Pak. tahu nggak? Saya merasa bersalah karena memukul Habib, Pak. Ya, bagus ya. Kamu sudah mau jujur, ya sudah mau mengakui kesalahan kamu. Nah, nanti ke depannya, ya kalau ada yang sekiranya bikin bagus nggak nyaman, nggak enak, jangan pakai emosi, ya. Jangan main langsung mukul. Kasihan, ya Habib. Padahal Habib kan cuma coret-coret. Ya memang Habib juga nggak boleh seperti itu, ya. Jangan iseng, ya. Kalau iseng kan nanti juga teman-teman kamu juga akan marah. Ya, kalau belajar itu harus fokus. Selain fokus juga harus serius. Ya. Jangan belajar sambil main. Nah, kira-kira nih kalau kamu pada berantem, ya, teman-teman kamu takut nggak? Takut. Kenapa teman-teman kamu takut? Ya, karena kekerasan. Jadi teman-teman kamu itu bikin gak nyaman di kelas, ya. Karena kamu berantem, main pukul-pukulan, ya, di saat jam belajar. Tahu nggak itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak. Nah, kalau itu perbuatan yang tidak baik, maka jangan diulang kembali. Ya, ke depan tidak boleh seperti itu. Ya, sekarang kamu harus tahu, kamu harus sadar kalau belajar harus sungguh-sungguh, harus apa lagi? Harus Fokus, terus harus serius, ya, biar nanti kamu dapat ilmunya. Ya, jangan sambil main-main. Oke, Bapak ucapkan terima kasih karena kalian sudah mengakui kesalahan dan sudah mau jujur. Nah, sekarang kalian minta maaf, ya. Yuk, coba. Oke, gimana minta maafnya? Iya, terima kasih ya. Mau maafkan Habib, bagus. Ya, Habib gimana? Mau maafkan bagus. Iya, makasih ya. Oke, sekarang kalian boleh langsung pulang. Ya, hati-hati di jalan ya. Salam pada orang tua kalian ya. Oke.